Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Syaiful Huda selaku dosen pengampu dari mata kuliah telah kurikulum, saya Windirno Astuti dan teman saya Habibah Ainur Rohmah akan menjelaskan mengenai materi struktur kurikulum matematika sampai MTS pada kurikulum Merdeka. Untuk materi yang pertama nanti akan disampaikan oleh teman saya juga. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Jadi pada pembahasan kali ini kita ada 6 pokok pembahasan. Yang pertama tentang capaian pembelajaran secara umum, tujuan capaian pembelajaran matematika, karakteristik mata pelajaran matematika, capaian pembelajaran matematika fase D, capaian pembelajaran matematika berdasarkan elemen, dan alokasi waktu matematika fase D. Yang pertama mengenai capaian pembelajaran secara umum. Capaian pembelajaran adalah kompetensi minimum yang harus dicapai siswa pada setiap mata pelajaran yang diterima di setiap fase perkembangan. Dalam capaian pembelajaran terdapat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Terdapat 6 fase pada capaian pembelajaran dalam kurikulum Merdeka, yaitu fase A hingga fase F, yang meliputi seluruh mata pelajaran di jenjang pendidikan dasar hingga menengah. Lalu tujuan dari penyusunan capaian pembelajaran per fase ini adalah untuk memberikan waktu kepada siswa agar dapat belajar sesuai dengan tingkat pencapaian, kebutuhan, kecepatan, dan gaya belajar mereka. Lalu yang kedua, tujuan capaian pembelajaran untuk mata pelajaran matematika. Di sini berdasarkan surat keputusan Kepala BSKAP, capaian pembelajaran matematika pada kurikulum Merdeka itu memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, memahami materi pembelajaran matematika berupa fakta, konsep, prinsip, operasi, dan relasi matematis dan mengaplikasikannya secara luas, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah matematis. Lalu yang kedua, menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematis dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, dan menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika penalaran dan pembuktian matematis. Lalu yang ketiga, memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematis, menyelesaikan model, atau menafsirkan solusi yang diperoleh. Yang keempat, mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah, serta menyajikan suatu situasi ke dalam simbol atau model matematis, komunikasi, dan representasi matematis. Lalu yang kelima, mengaitkan materi pembelajaran matematika berupa fakta, konsep, prinsip, operasi, dan relasi matematis pada suatu bidang kajian, lintas bidang ilmu, dan dengan kehidupan atau koneksi matematis. Lalu yang terakhir, memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap kreatif, sabar, mandiri, tekun, terbuka, tangguh, ulet, dan percaya diri dalam memecahkan masalah. Pembahasan selanjutnya, di sini ada karakteristik mata pelajaran matematika. Jadi, mata pelajaran matematika itu diorganisasikan dalam lingkup 5 elemen konten dan 5 elemen proses. Untuk yang elemen konten, di sini ada bilangan, aljabar, pengukuran, geometri, dan analisis data dan peluang. Lalu untuk elemen prosesnya, ini ada penalaran dan pembuktian matematis, pemecahan masalah matematis, komunikasi, representasi matematis, dan koneksi matematis. Untuk pembahasan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Windy. Silakan. Baik, untuk materi selanjutnya yakni mengenai capaian pembelajaran matematika fase D. Sesuai dengan surat keputusan dari Beskap 2022, yakni capaian pembelajaran matematika fase D ini ada beberapa aturan.
yaitu peserta didik mampu mengoperasikan secara efisien bilangan bulat, bilangan rasional dan irasional, bilangan desimal, bilangan berpangkat bulat dan akar, bilangan dalam notasi ilmiah, melakukan pemfaktoran bilangan prima, menggunakan faktor skala, proporsi, dan laju perubahan. Kemudian, peserta didik juga dapat menyajikan dan menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel dan sistem persamaan linear dengan dua variabel dengan beberapa cara, memahami dan menyajikan relasi dan fungsi. Kemudian, peserta didik juga dapat menentukan luas, volume, serta menjelaskan pengaruh perubahan secara proporsional dari bangun datar dan bangun ruang terhadap ukuran panjang, luas, dan atau volume. Kemudian dapat membuat jaring-jaring bangun ruang dan membuat bangun ruang tersebut dari jaring-jaringnya. Dan menggunakan sifat-sifat hubungan sudut terkait dengan garis transversal, sifat kongruen, dan kesebangunan pada segi 3 dan segi 4. Kemudian peserta didik juga dapat menunjukkan kebenaran teorema Pitagoras dan menggunakannya, serta dapat melakukan transformasi geometri tunggal di bidang koordinat kartesiasi, diagram batang, dan diagram lingkaran. Mengambil sampel yang mewakili suatu populasi, menggunakan salah dan menginvestigasi. Mereka dapat menjelaskan dan menggunakan harapan satu kejadian pada suatu percobaan sederhana. Selanjutnya, ada capaian pembelajaran matematika berdasarkan elemen konten. Capaian pembelajaran itu terdiri atas kompetensi dan konten. Kompetensi itu kemampuan yang diindikasikan dalam bentuk kata kerja. Konten itu materi. Contoh kompetensi seperti mengenal, memahami, mempraktekkan, dan lain-lain. Pada pembelajaran matematika fase D atau jenjang SMP MTS, ada beberapa materi atau elemen konten yang harus dicapai atau diselesaikan untuk masuk ke fase selanjutnya atau fase E. Berikut untuk materi-materi dari elemen konten fase D mata pelajaran matematika. Yang pertama ada bilangan, yang kedua ada aljabar, yang ketiga pengukuran, yang keempat geometri, dan yang kelima analisis data dan peluang. Selanjutnya ada alokasi waktu mata pelajaran matematika fase D. Pada fase D yang dibagi menjadi 13, yakni kelas 7, 8, dan 9, perlu adanya pembagian alokasi waktu sebagai batasan di mana target harus tercapai. Alokasi waktu ini diberikan untuk setiap pelajaran, di mana di setiap mata pelajaran itu memiliki batasan JP di setiap kelasnya. Pada mata pelajaran matematika, elemen konten atau materi pada fase D yang harus diselesaikan dibagi lagi menjadi 13. Kemudian di setiap kelas dibagi lagi menjadi beberapa JP. Yang pertama, pada kelas 7, matematika memiliki 144 JP. Yang kedua, pada kelas 8, matematika memiliki 144 JP. Dan yang ketiga, pada kelas 9, matematika memiliki 128 JP. Dengan jumlah JP yang sebesar itu, maka guru membuat prota dan promes sebagai rencana pembelajaran, sehingga pada akhir pembelajaran, jumlah tersebut dapat tersusun dan terlaksana dengan sistematis di setiap elemennya. Sehingga ketika sudah ditetapkan untuk JP dari setiap kelasnya, maka guru tidak kebingungan lagi berapa jam yang harus ditempuh dan berapa jam yang harus dijalani di dalam 1 tahun atau 1 semester. Biasanya mereka membagi jamnya ini setiap minggu dalam beberapa hari. Terima kasih. Sekian materi mengenai struktur kurikulum jenjang SMP atau MTS pada kurikulum Merdeka yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya apa, Ente?